kelompok 6 akan menyampaikan tugas PKN. Begitu bagaimana hakikat implementasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembahasan pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Sementara demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Demokrasi menurut Harris Lodge, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat, karenanya dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab pemerintah. Selanjutnya ada mengapa diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Bersumber dari Pancasila, hingga sekarang ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media di jaring sosial, yaitu pertama ada buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Yang kedua ada krisis partisipasi politik rakyat. Yang ketiga ada munculnya penguasa di dalam demokrasi. Dan yang keempat ada demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah yang pertama pendidikan yang rendah, yang kedua tingkat ekonomi rakyat yang rendah, yang ketiga ada partisipasi politik. Kemudian, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berurat berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Yang pertama, tradisi kolektivisme dan permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang ketiga, paham sosialis Barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena ada dasar-dasar perkemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Kemudian membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Untuk memahami dinamika dan tantangan demokrasi kita diminta untuk membandingkan aturan dasar dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana perubahannya berkaitan dengan MPR, DPR, dan DPD. Satu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang Dasar 1405 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang lembaga permusyawaratan rakyat. 2. Dewan Permusyawaratan Rakyat, fungsi dan hak DPR serta hak anggota. Jadi kesimpulan dari materi kami adalah demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat, kebijaksanaan, dan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara. Sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Berikut pertanyaan dari audiens. Yang pertama, apa saja indikator untuk melihat suatu sistem pemerintahan adalah demokratis atau tidak? Jawabannya ialah indikator yang digunakan yaitu yang pertama akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus mempertanggungjawabkan
kebijaksanaannya yang akan dan sudah ditempuhnya. Kedua, rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan tidak dilakukan secara teratur dan damai. Yang ketiga, pemilihan umum. Pemilihan umum atau pemilu merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan di negara demokrasi secara teratur. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah demokrasi Pancasila di negara kita sudah berjalan dengan baik? Jawabannya ialah demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik, adanya sistem pemilihan umum, namun secara mendalam demokrasi belum berhasil diterapkan secara penuh karena banyak penjabat tinggi lebih mengedepankan pendapat sendiri ketimbang rakyat. Contohnya seperti pemerintah Lampung yang dikritik oleh seorang pemuda yang bernama Bima mengenai kondisi Lampung yang tidak maju-maju. Namun bukannya menerima kritik tersebut, namun pemerintah Lampung justru melaporkan Bima dan keluarganya kepada pihak yang berwajib. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu apa saja nilai moral dari demokrasi Pancasila? Jawabannya ialah berikut ini beberapa nilai moral demokrasi Pancasila, yaitu yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban, ketiga, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain, keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial, kelima, pengambilan keputusan dalam musyawarah mufakat, dan yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotta find my way to you.